Pemirsa, hari ini Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pemirsa. Kalau kemarin atau mungkin semalam sempat ada yang menganalisa ini akan diumumkan tidak sosok cawapresnya. Tapi ternyata tidak pemirsa. Bahkan arahan akan membentuk dua poros atau bergabung bersama Prabowo Subianto juga tidak pemirsa. Jadi mungkin pertanyaan sederhananya Prabowo bahkan juga Ganjar harus punya sosok cawapres untuk 2024. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Bang Ujang, Kang Ujang sudah bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Mas Arya Bima, ini masih saya coba cek komunikasinya untuk bisa saya tanya mengenai ini apakah memang sosok cawapres sudah mengerucut pemirsa, karena banyak sekali kode-kode yang kemudian muncul. Saya sapa dulu ya pemirsa ya, saya mau cek audionya. Mas Arya Bima, assalamualaikum, selamat malam. Halo Mas. Caca. Dengar suara saya? Halo Caca, cukup didengar Caca. Ya. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya Bima, boleh dong dijawab. Jadi memang udahlah ya, pupus harapan kita PDIP bergabung bersama Gerindra untuk membentuk satu poros ya. Karena hari ini tidak diumumkan, Pak Prabowo juga tidak datang. Tapi sekarang arahannya adalah siapa sosok cawapres dari Ganjar Pranowo. Pak Mahfud hadir nih, Bang Sandi juga hadir nih. Bagaimana Mas Arya Bima? Saya kira benar Caca bahwa mengenai cawapres, soal kriteria tentunya tersirat juga ya bahwa bagaimana keinginan cawapres adalah orang yang punya komitmen terhadap perwujudan di dalam konteks kedaulatan pangan untuk mensejahterakan masyarakat. Maksudnya begini, semakin kita berdaulat, semakin kita bisa mencukupi pangan kita sendiri, maka kesejahteraan petani maupun nelayan itu akan semakin terjamin. Inilah tema Rakernas kita yang secara implisit dan eksplisit jelas bahwa kriteria presiden dan cawapres ke depan adalah orang yang mewujudkan konsepsi ekonomi berdikari yang salah satunya pangan. Bahwa kehadiran Pak Sandiaga Uno dan Pak Mahfud MD tidak bisa tidak juga pasti banyak yang berkalkulasi apakah cawapres yang akan diumumkan. Tadi saya mengkritisi Caca pada saat pembukaan belum diumumkan Caca, tapi juga belum tentu pada saat nanti rumusan hasil Rakernas jika saat penutupan. Masih sangat mungkin juga saat penutupan Ibu Ketua Umum dengan partai-partai politik pengusung Pak Ganjar bisa juga merumuskan atau menentukan calon cawapres dari Pak Ganjar Pranowo. Saya kira itu Caca. Ya, Mas Arya Bima, kalaulah kehadiran Pak Mahfud bisa jadi ini masuk bursa untuk cawapres Ganjar, tapi sebelumnya juga sempat Pak Hasto mengatakan bisa jadi cawapresnya Ganjar ini sosok perempuan atau dari kalangan perempuan. Mengingat Khofifah ini di Jawa Timur juga gencar menggerakkan sektor pangan lokal ini, Khofifah kah pendampingnya Ganjar, bagaimana? Memang bagi seseorang yang mempunyai kompetensi narasi publik sekarang ini sudah mengarah ke person-person termasuk Mbak Khofifah. Kemarin Pak Hasto juga menyebutkan bahwa calon cawapres Pak Ganjar Pranowo tidak hanya Mister tapi juga bisa Mrs. Saya melihat bahwa ada kecenderungan pula bahwa Mbak Khofifah salah satu yang dibidik oleh PDI Perjuangan dan juga dilakukan berbagai pertemuan lobi-lobi, sangat dimungkinkan juga kriteria perempuan seperti Mbak Khofifah merupakan hal yang sangat mungkin juga ikut mewarnai sebelum janur melengkung untuk pemilihan cawapres Pak Ganjar Pranowo. Saya kemarin konfirmasi juga ke Pak Hasto, apakah juga banyak yang menyebutkan Mbak Khofifah menjadi salah satu calon untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ya, baik. Dia mengatakan bukan tidak mungkin karena sampai hari ini pun walaupun mengerucut ke Pak Sandi, Pak Mahfud, Mbak Khofifah juga tetap menjadi sosok yang masuk kriteria. Oke, menarik. Ditahan dulu Mas Arya Bima. Jadi ada beberapa sosok yang masuk dalam bursa cawapresnya PDIP, Pak Mahfud, Pak Sandi, bahkan Khofifah. Tapi masalahnya capres lainnya juga memperebutkan Khofifah ini. Gak jadi satu poros, kok jadi rebutan cawapres ya pemirsa ya. Itu yang akan saya bahas karena Bang Andre Rosiade mewakili dari Gerindra sudah bersama saya di studio TV One. Bang Andre, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya sudah berbincang dengan Mas Arya Bima. Iya, itu bos ya. Bos saya di komisi ini. Ternyata
target cawapresnya kok bisa sama ini? Apa karena gagal bergabung sehingga sama-sama memilih membidik yang sama? Bu Kofifa seperti apa ini? Karena Pak Prabowo juga gencar mendekati ya sektor Jawa Timur ya. Bagaimana Bang Andre? Ini setelah iklan tuh sekarang? Sekarang Oh dong. sekarang. Jadi gini Cak, kalau soal dua poros itu sudah selesai ya. Gak jadi ya? Ya karena memang yang bicara itu kan Gus Jazil. Ya tanyakan ke Gus Jazil. Kalau Mas Bimo kita insya Allah siap 3 poros. Nah itu pertama, jadi kita lupakan urusan 2 poros. Sekarang kembali ke cawapres. Kalau cawapres tentu sekali lagi kami punya banyak nama. Ya ada Mas Gibran, Pak Erick Thohir, lalu ada Pak Erlangga dan tentu ada Bu Kofifa. Dan ini sudah lama dalam radar kami. Nah kalau tiba-tiba Mas Ganjar juga mengincar Bu Kofifa ya mungkin melihat bahwa faktanya kan sekarang kita jujur saja, di Jawa Tengah Mas Ganjar unggul, di Jawa Barat Pak Prabowo unggul. Berarti battlegroundnya di mana? Jawa Timur. Tentu baik Pak Prabowo maupun Mas Ganjar butuh cawapres yang membantu kemenangan di Jawa Timur. Intinya itu, sehingga Bu Kofifah terlihat sangat menarik bagi siapapun. Ya, bagi Pak Prabowo menarik, bagi Mas Ganjar menarik. Ya itu kan memang faktanya battleground itu di Jawa Timur sekarang. Karena Pak Prabowo unggul di Jawa Barat, Mas Ganjar unggul di Jawa Tengah. Nah, siapa yang mengunci di Jawa Timur, insya Allah bisa menang. Gitu, Cak. Meskipun saya mau nyampaikan Sumatera, Kalimantan, semua sama Sulawesi, ya? Pak Prabowo unggul gitu loh. Mas Ganjar hanya kuat di Jawa Tengah. Gitu. Tampaknya ini memang menyukai hal-hal yang sama ini antara Gerindra juga PDIP. Tadi sudah sebut-sebut Ibu Kofifa. Karena ini, Ganjar juga lagi membidik PDI ya. dan Gerindra ini memang adik kakak. Adik kakak. Bu Mega dan Pak Prabowo juga adik kakak. Disebut-sebut juga nama Ganjar, jelas Ganjar datang ke acara Rakernas PDIP. Sesaat lagi di Apa Kabarnya. Nah, ini momen Megawati, Presiden Jokowi bersama Wapres Maruf Amin memasuki ruangan Rakernas. Nah, di belakangnya ada lihat Gibran Raka Buming Raka yang tadi disebut-sebut oleh Bang Andre Rosiade salah satu cawapres yang dibidik oleh Prabowo Subianto. Nah, kok masih belum move on ini, mungkin bolehlah ditanggapi dulu Bang Andre. Kok masih disebut-sebut nama Gibran ya? Kalau tadi saya sempat salah ngomong, nama Gibran gitu. Jelas-jelas Gibran miliknya PDIP. Jadi gini Caca, kan keputusan calon wakil presiden Pak Prabowo itu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara Pak Prabowo dengan seluruh ketua umum partai pendukung dan pengusung. Nah faktanya nama-nama yang keluar dari partai-partai ini ada Mas Gibran, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, Bu Kofifa. Ya gimana, bahkan terang-terangan Sekjen Partai Bulan Bintang menyampaikan mendukung Mas Gibran. Nama itu muncul karena memang ada usulan. Nah nanti usulan ini kita godok bersama, kita diskusikan bersama, musyawarah untuk mufakat, nanti mengambil keputusan secara bersama-sama. Karena politiknya Pak Prabowo ini, koalisi Pak Prabowo duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting. Jadi keputusannya diambil secara bersama-sama, musyawarah untuk mufakat, bukan diputuskan oleh satu orang. Seperti mungkin kelompok sebelah. Gitu ya. Kelompok sebelah Mas Arya Bima boleh dong ditanggapi, tidak jadi bergabung tapi kompetisinya kok jadi sengit. Mau diambil loh ini kadernya Mas Gibran. Bagaimana Mas Arya Bima? Oh ya, kalau sekarang ini kan keinginan Pak Prabowo untuk mendapat dukungan masa Pak Jokowi ini kan hampir semua diangkut itu ya. Baik itu Pak Jokowi, Mas Wali Gibran, besok bisa Jan Etes atau Bu Iriana mungkin yang akan dipakai bisa aja untuk menguatkan Prabowo. Tapi kami yakin tadi Pak Jokowi jelas dan tegas bahwa Ganjar akan mampu menjadi presiden di dalam mewujudkan sorotan pangan. Kami percaya bahwa satu tarikan pemikiran dalam proses 10 tahun fondasi Jokowi ini, kami PDI Perjuangan juga bersama partai pengusung dan Pak Jokowi akan bersama-sama di dalam kontestasi pilpres ke depan. Saya kira Pak Jokowi sebagai kader partai ya. Kang Ujang, sebelum mungkin kita membahas bahwa memperebutkan Kofifah yang kuat di Jawa Timur,
sebenarnya antara Gerindra dan PDIP saling berebut cawapres ini apa sih? Bagian dari permainan politik, memainkan psikologi politik atau seperti apa? Ya realitas begini, di saat misalkan elektabilitas capres itu seimbang katakan ya. Prabowo misalkan di atas, Ganjar selalu menyusul. Artinya Anies juga sama, walaupun 3 punya potensi juga untuk menyusul. Nah dalam konteks ini maka cawapres ini menjadi penting untuk bisa menambah bolong-bolong dan kosong ya dari capresnya. Oleh karena itu nama-nama yang muncul misalkan seperti Gibran dibahas. Kenapa Gibran di sosok yang menarik? Karena beliau anaknya presiden. Ya punya dampak elektoral kalau misalkan intervensi kekuasaan ada gitu. Makanya tidak aneh tidak heran jalannya dibuka gitu. Misalkan judicial review gitu kan menurunkan angka capres-cawapres ya, usia gitu di 35 tahun. Itu dibuka. Nah, kita tunggu apakah memang itu diputuskan MK seperti itu ataukah memang nanti ada narasinya keputusannya misalkan pernah jadi kepala daerah. Nah kalau itu diputuskan maka Gibran akan mulus menjadi cawapres. Saya melihatnya begitu. Kenapa? Karena yang mengajukan judicial review salah satunya ya dari Bang Andre banyak. Artinya Gerindra punya kepentingan terkait dengan ini. Tadi Mas Aryo Bima mengatakan ya Pak Jokowi punya kepentingan ke Pak Prabowo juga sama. Nah saya melihat misalkan kalau di PDIP, kenapa misalkan Kaisang jadi ketua umum PS ini tanda-tanda juga. Apakah memang tanda-tanda Pak Jokowi masih kuat ya bersama dengan PDIP? Apakah memang suatu kesempatan mendukung ke Pak Prabowo? Jangan lupa kalau Gibrannya dijadikan cawapres, kemungkinan besar ya Pak Prabowo, Pak Jokowi ke Pak Prabowo, nggak mungkin tidak mendukung anaknya. Sama juga misalkan PSI ketika Kaisang dijadikan ketua umum ya pasti Pak Jokowi akan mati-matian mendorong partai ini agar besar karena soal harga diri partai, harga diri keluarga. Oleh karena itu saya melihat potensi cawapres itu tadi tarik-menarik kepentingan Gibran milik PDIP. Kenapa diperebutkan? Karena anak presiden. Karena presiden ini powerful dalam konteks punya kekuasaan elektoral maupun non elektoral begitu. Oke, sekarang kita kembali lagi bahwa ada sosok cawapres yang harus kuat dari sektor NU karena memang kita tahu Anies dan juga Caimin punya basis di NU. Nah, manuver dari Pak Prabowo ini sekarang juga kemarin gencar di Jawa Timur. Ini kabarnya seperti apa? Berhasil tidak meminang Ibu Khofifah? Kita tentu berkomunikasi dengan seluruh kelompok ya ada. Karena membangun Indonesia ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong, termasuk bersama-sama dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah keluarga besar NU. Tentu apalagi Pak Prabowo sejak zaman prajurit sudah dekat dengan para ulama, para kiai, habaib gitu loh. Ya karena beliau prajurit kalau mau perang selalu minta doa sama para kiai. Ya kan itu faktanya. Nah, sehingga memang secara rutin Pak Prabowo bersilaturahim dengan para kiai dan kemarin ya kita lihat 2 hari Pak Prabowo berkeliling Jawa Timur ya untuk bersilaturahim dan memang harus kita akui tadi kan saya sudah bilang di awal Caca bahwa battle ground itu di Jawa Timur karena Pak Prabowo sudah unggul di Jawa Barat, Mas Ganjar sudah unggul di Jawa Tengah. Tentu yang kita perebutkan berdua adalah Jawa Timur meskipun di luar Jawa mayoritas Pak Prabowo unggul dibandingkan Mas Ganjar maupun Mas Anies. Di Sumatera Pak Prabowo unggul nomor 1, di Kalimantan Sulawesi pun seperti itu. Ya alhamdulillah gitu loh. Tapi tetap kita ingin menang presiden. Nah, kekalahan Pak Prabowo di 2014, 2019 karena Pak Prabowo kalah di Jawa Timur. Tentu insya Allah kita akan menang saat ini di Jawa Timur. Tuh percaya diri sekali di sini Gerindra ini Mas Arya Bima. Manuver bahkan juga safari politik untuk meraih dukungan suara NU di Jawa Timur dilakukan. Ini bukan percaya diri, ini kerja, bukan melakukan kampanye negatif atau menyerang atau menebar hoax. Ini kerja. Pertanyaannya PDIP kerja apa untuk mencari sosok cawapres yang kuat dari sektor NU, Mas Arya Bima? Halo. Ya, boleh dijawab. Ya, terdengar. Silakan. Enggak, cara pandangnya berbeda mungkin antara PDI Perjuangan dan Gerindra ya. PDI Perjuangan melihat bahwa NU ini tidak terlalu dikecilkan dalam politik elektoral. NU dan PDI Perjuangan ditempatkan pada politik kebangsaan. Kita paham betul bagaimana negara ini, NKRI ini, Pancasila ini tanpa Nadilin dan tanpa Muhammadiyah. Jadi kita tidak akan membawa NU di dalam politik praktis yang sangat pragmatis. Kita percaya betul Indonesia, NKRI, Pancasila tidak akan bisa bertahan sampai hari ini kalau tidak ada warga Nadilin, tidak ada para santri, tidak ada para kiai. Bahkan kita menginisiasi Hari Santri adalah hari bersejarah untuk salah satunya tetap tegaknya NKRI dan Pancasila.
Maka dalam kaitan itulah PDI Perjuangan tidak pernah membawa organisasi NU Nadirin hanya sekedar politik elektoral. Bahwa kemudian kita menghormati, menghargai para kiai dan para ulama, para tokoh NU seperti Pak Hasyim Muzadi, Pak Yusuf Kalla, Pak Kiai Maruf Amin, itu adalah sebagai tokoh penghormatan. Tapi kami percaya bahwa di Jawa Timur PDI Perjuangan 80% pendukung PDI Perjuangan di Jawa Timur adalah kalangan Nadirin. 58% pemilih PDI Perjuangan adalah Nadirin. Satu tarikan nafas, nelayan, petani, kaum marhen, wong cilik ini satu komunitas wong cilik ini tidak bisa dipisahkan antara NU dan PDI Perjuangan. Ya, jadi kalau kita berkalkulasi bukan sekedar membawa NU dalam politik elektoral, tapi kita menempatkan NU pada politik kebangsaan untuk Pancasila dan NKRI. Saya kira itu. Oke, tidak menempatkan NU dari politik elektoral ini bisa dibaca apa? Mungkin nanti pertanyaannya ke Kang Ujang. Sebenarnya ketika harus kuat di sektor NU, cukupkah memang, haruskah memang cawapres atau jangan-jangan PDIP atau Gerindra, sosok yang tadi disebut-sebut Khofifah, tim sukses saja sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kang Ujang, karena cawapresnya Anies ini Caimin, sebenarnya untuk Prabowo bahkan juga Ganjar, haruskah cawapresnya juga dari NU ataukah jangan-jangan tim sukses cukup? Ya, saya sih melihat dua kemungkinan ya. Pertama, tentu bisa saja dijadikan sebagai cawapres. Nah, kalau tidak, maka dijadikan sebagai tim sukses. Nah, kapasitas dari Bu Khofifah, katakanlah kita kalau bahas ya, mumpuni sebagai cawapres. Karena secara kekuatan elektoral walaupun ada di klaster 2, tapi ketokohannya luar biasa gitu. Nah, tetapi memang kalau ini tidak bisa, ada tarik-menarik kepentingan di internal koalisi di Prabowo misalkan, lalu di koalisi Ganjar, maka kemungkinan ya jadi tim sukses. Nah, kalau tim sukses diperebutkan semuanya nih. Jangan lupa Anies Caimin juga memperebutkan Khofifah jadi tim suksesnya. Lalu Pak Prabowo juga sama. Ya kalau di Pak Ganjar masih fokus kepada cawapres kan begitu. Oleh karena itu saya melihat yang dia ambil adalah ketokohan NU-nya dan diambil juga grassroots NU-nya itu yang menjadi basis suara dukungan di Jawa Timur. Saya rasa realistis ya kalau memang dibentuk, dibangun, diminta gitu sebagai cawapres maupun tim sukses. Dua-duanya boleh lah. Kalau di dalam usul PIK itu malah yudrokukulu ya la yudrokukulu. Kalau nggak bisa jadi cawapres ya jadi tim sukses pun oke, kira-kira begitu. Mungkin Bang Arya Bima, ini juga santer terdengar juga ya bahwa jangan-jangan sosok dari Khofifah bukan menjadi cawapres tapi hanya tim sukses, cawapresnya Pak Mahfud apa seperti apa? Atau mungkin jangan-jangan ada sosok lain nih, NU lainnya yang dibidik oleh PDIP? Audionya masih di mute Bang, boleh di unmute dulu. Bang Arya Bima. Caca, Mbak Khofifah merupakan salah satu kan figur yang juga dibidik untuk menjadi cawapres dari Pak Ganjar Pranowo sampai hari ini. Wacana publik yang muncul sekarang memang ada kecenderungan ekspresi narasinya lebih pada ke Pak Mahfud dan Pak Sandi. Tapi sekali lagi bahwa sangat dimungkinkan juga peluang Mbak Khofifah untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo karena kemarin juga disebut oleh Pak Sekjen bahwa ada kecenderungan wanita pun menjadi kriteria untuk menjadi pendamping Pak Ganjar Pranowo. Disitulah kemudian muncul nama Mbak Khofifah. Kalau tentang Mbak Khofifah sebagai ketua tim sukses kok saya tidak pernah mendengar. Karena Pak Asyar Rashid sudah menjadi ketua tim sukses. Mungkin dari Bang Andre ini seperti apa? Mengingat Gus Miftah sudah bertemu ya dengan Khofifah. Ini sudah fix kah menjadi cawapres atau mungkin jangan-jangan tim sukses? Ya, kan tadi keputusan cawapres itu ada di musyawarah untuk mufakat. Ya, bisa saja Bu Khofifah bisa jadi cawapres kalau memang musyawarah untuk mufakatnya memutuskan Bu Khofifah. Kalau misalnya ternyata musyawarah untuk mufakatnya memutus nama lain, kan bisa saja kita mendekati Bu Khofifah karena kebetulan ketua DPD Gerindra Jawa Timur itu kan Gus Anwar Sadat itu kan kader NU Tulen. Beliau sudah berkomunikasi, Pak Prabowo juga sudah berkomunikasi, Sekjen kami juga sering berkomunikasi dengan Bu Khofifah. Jadi saya ingin meluruskan Mas Bimo, Gerindra bukan hanya pemilihnya yang mayoritas NU, pengurus Gerindra itu mayoritas NU gitu loh. Bahkan ketua DPD kami adalah Kiai gitu loh. Jadi
ingin saya sampaikan. Jadi komunikasi ini jadi kemungkinan bisa jadi, Cak. Ya. Bisa saja Bu Khofifah cawapres kalau musyawarah untuk Ya. mufakat memutuskan. Atau mungkin saja bisa saja Bu Khofifah yang jadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Karena Mas Bimo kan sudah ada Pak Arsyad kan, nggak mungkin lagi Bang Arsyad yang ketua Kadin, yang ketua tim pemenangan Mas Ganjar dicopot oleh Mas Arya Bimo diganti sama Bu Khofifah. Kalau di tempat kami masih mungkin Ya. Bu Khofifah salah satu yang akan menjadi cawapres atau ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Oke, Kang Ujang boleh. Wallahu a'lam Ya, bishawab. walau bisawab ya. Kang Ujang boleh ditanggapi, ini sebenarnya memang adalah taktik strategi yang biasa di Pilpres 2024, suara Jatim ini suara besar juga yang diperebutkan pasti akan dibidik oleh capres dan cawapres, atau jangan-jangan mereka mencontek gayanya Anies karena ada Caimin atau bagaimana? Tidak ya, ini kalkulasi rasional dan matang. Ketika misalkan tadi kekuatan masing-masing capres itu punya wilayah sendiri. Ya katakanlah Bang Andre mengatakan kalau Jawa Barat Pak Prabowo memang dikuasai, Jawa Tengah Pak Ganjar kan. Maka ya suka tidak suka Jawa Timur tadi menjadi battleground ya, pertarungan. Oleh karena itu ya rasional ketika Jawa Timur menjadi perebutan suara. Dan jangan lupa Pak Prabowo itu kan tertinggal, kalah ya di 2019. 2014 juga sama. Artinya ini kan harus ditambal, harus dievaluasi. Oleh karena itu ya wajar jika ingin mengambil Bu Khofifah sebagai representasi kekuatan di Jawa Timur. Saya meyakini bahwa hitung-hitungan semuanya bukan ikut Anies dengan Caimin, tapi rasionalitas dalam konteks untuk memenangkan pertarungan. Ada di situ begitu. Oke, sekarang saya ke Bang Arya Bima. Ini kalau kemarin saya bilang 20 hari lagi untuk pendaftaran di KPU. Sekarang berkurang sehari jadi 19 hari lagi. Lantas kapan ini PDIP? Saya pikir hari ini pas Rakernas, tapi nggak diumumkan ini cawapresnya. Bang Arya Bima. Ya, soal timing dan orang, Ibu Megawati Soekarno Putri tahu persis harus mengumumkan hari yang baik itu seperti apa. Dan saya percaya secepatnya pasangan ini semakin cepat diumumkan itu semakin baik. Dan menurut saya timing yang tepat tentunya segera akan disampaikan oleh Ibu Mega sendiri. Saya kira itu. Oke. Tapi bahwa siapa-siapanya tentu saat ini sudah mengerucut di dalam kalkulasi-kalkulasi yang lebih memberikan suatu jaminan bahwa kedua person tersebut untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia ke depan bisa menyelesaikan masalah ke depan. Saya kira itu. Bang Arya Bima boleh juga lah test the water gitu. Kita pengen tahu sebenarnya mengerucut ke berapa nama untuk cawapresnya. 2K, 3K? Iya, kalau Mbak Puan mengatakan, Mas Hasto mengatakan bahwa Pak Mahfud MD, Pak Sandiaga Uno, kemarin Pak Ridwan Kamil karena Golkar sudah memutuskan itu sudah kita tahu etiket organisasi, tidak mungkin kita itu melangkah dengan mengabaikan bagaimana etika berorganisasi, maka kita hargai Pak Ridwan Kamil tentunya berkurang untuk tidak masuk dalam ruang wapresnya Pak Ganjar Pranowo. Dan kemarin kemudian juga Pak Hasto menyebut Mbak Khofifah menjadi salah satu pertimbangan. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Hasto maupun Mbak Puan antara Pak Ridwan, antara Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD dan Mbak Khofifah itu menjadi person-person yang semakin merucut untuk menjadi capresnya Pak Ganjar Pranowo. Dari apa yang disampaikan Sekjen dan Mbak Khofifah. Saya kira itu. Bang Arya Bima mengerucut ketiga nama ya. Ada nama Khofifah, bahkan juga Sandi dan juga Pak Mahfud. Kalau dari Gerindra seperti apa? Kalau di Gerindra beda dengan PDI Perjuangan. Kenapa beda? Kalau kami jelas pengambilan keputusan akan dilakukan oleh Pak Prabowo bersama-sama ketua umum partai-partai dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, siapa namanya ya saya belum tahu. Itu tergantung hasil musyawarah Pak Prabowo dengan seluruh ketua umum partai-partai. Ya, tadi yang saya sebutkan ada Mas Gibran, Bang Erick Thohir, Pak Erlangga, Bu Khofifah. 4 berarti ya? Dan mungkin ada nama lain, tapi yang kencang ini 4. Ya. Kita tunggu, karena sekali lagi politiknya Pak Prabowo dan Gerindra koalisinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting. Itu beda kami. Kami musyawarah untuk mufakat. Kalau Mas Bimo kan tadi tergantung ibu tadi. Kita tidak hanya musyawarah mufakat, bersama Pak Jokowi juga kita membicarakan cawapresnya. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Kang Ujang. Tadi sudah disebut ya di spill bahkan PDIP 3 mengerucut 3 nama. Di Gerindra
mengerucut ke 4 nama pemirsa. Tapi pertanyaannya apakah nanti cawapresnya seputar nama-nama ini saja atau jangan-jangan ada nama di luar nama ini? Kuda hitam pemirsa, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya ke narasumber saya, kita lihat ini ada secuplik apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Rakernas PDIP. Sebut-sebut nama Ganjar, siap-siap ya kalau sudah dilantik nanti, ini dia. Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Selain sosok cawapres, siap-siap ya Ganjar setelah dilantik. Ini maksudnya apa ini? Bisa diartikan apa, Kang Ujang? Ya, saya sih memaknainya begini. Ya, Pak Jokowi, saya sih melihatnya begini. Ketika misalkan clue-nya ya, saya melihat ya, walaupun itu kan acara internal ya, pasti tidak mungkin akan Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau ke pihak lain lah begitu. Tetapi kalau kita ada catatan PSI, Kaisang di situ, itu juga catatan lain nih kalau menurut saya. Jadi dalam konteks ini wajar kalau Pak Jokowi di rumahnya sendiri gitu ya, di tempatnya sendiri mengatakan bahwa arah anginnya ke Ganjar. Tetapi besok kita tidak tahu. Di acara lain misalkan besok bertemu Pak Prabowo ya kan, lalu bermanuver lain kita tidak tahu. Oleh karena itu dalam konteks politik semua belum ketahuan sikap Pak Jokowi ini. Saya melihat dari sikap mendukung Kaisang di PSI itu bisa jadi kalau PSI-nya mendukung Prabowo, nah di situ kata kunci Pak Jokowi arahnya kemana. Bang Andre, selain seksinya sosok cawapres, Pak Jokowi sendiri nih bilang kayak optimis Ganjar jadi presiden seperti apa dari perkataan tadi ya? Oh, kan wajar Pak Jokowi di acara PDI bicara seperti itu. Oh, maksudnya? Kan sudah berulang kali kita lihat kan. Misalnya deklarasi 21 April. Pak Jokowi sudah pulang ke Solo, tiba-tiba dipanggil ke Jakarta. Lalu ikut deklarasi Mas Ganjar. Tapi besoknya kan ketemu Pak Prabowo lebaran. Lalu juga berapa bulan yang lalu juga ada acara seperti ini kalau tidak salah. Pak Jokowi juga pidato, pegang tangan Bu Mega, gandeng kalau nggak salah kan. Berapa hari kemudian juga bersama Pak Prabowo lagi. Jadi menurut saya itu hal wajar karena memang Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia. Beliau tentu akan berdiri di seluruh pihak. Makanya beliau menyampaikan beberapa hari yang lalu pernyataannya, Pak Jokowi, silahkan pilih Mas Ganjar, silahkan pilih Mas Anies, silahkan pilih Pak Prabowo. Yang penting kita rukun. Bang Arya Bima, boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Rakernas tadi? Ternyata ditanggapi berbeda oleh Bang Andre di sini. Gak apa-apa lah ada perkataan itu, namanya juga acara internal. Tapi tetap ke Pak Prabowo nantinya. Bagaimana? Ya kan Pak Jokowi itu kan kader Partai PD Perjuangan, ya tidak mungkin mendukung Pak Prabowo kan. Sesama kader kan melaksanakan kesepakatan bareng-bareng. Yang mencalonkan dan mewacanakan pertama kali Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden di antara kader PDI Perjuangan kan Pak Jokowi. Saya aja dulu mewacanakan Mbak Puan. Ya kan? Justru pertama kali yang mewacanakan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, rambutnya putih, segala macam kan Pak Presiden Jokowi, karena Pak Presiden Jokowi yakin soal kompetensi kemampuan Pak Ganjar. Jadi wajar kalau tadi berbisik bahwa setelah dilantik, karena memang Pak Jokowi yakin dan mendukung Pak Ganjar untuk menjadi presiden yang nantinya konsepsi kedaulatan pangan yang sudah fondasinya dibangun infrastruktur pangan oleh Pak Jokowi ini akan dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo. Setelah dilantik besok langsung bicara program dan kegiatan. Kebijakannya sudah pasti ya, kedaulatan pangan. Kalau kebijakan kan diturunkan ke program diturunkan kegiatannya. Pak Jokowi bilang setelah dilantik, ya kan? Jadi yakin setelah dilantik langsung kerjakan. Berarti tinggal program dan kegiatannya yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi dan dilanjutkan lebih cepat oleh Pak Ganjar Pranowo. Saya kok sangat yakin bahwa Pak Jokowi pasti akan mendukung orang yang kompeten dan mampu melanjutkan
program-program Pak Jokowi ke depan, saya kira itu. Bang Andre, tanggapi dong. Oh, pernyataan Mas Bimo, ketua saya ini. Ya, menurut saya kan wajar ya Pak Jokowi menyampaikan itu. Nanti kalau ketemu Pak Prabowo atau Mas Anies juga akan ngomong begitu. Insya Allah siapapun yang presiden yang terpilih sudah dilantik ya diharapkan bekerja, gitu loh. Bagaimana bekerja? Sebentar Mas Bimo, sebentar Mas. Bekerja untuk kalau Pak Prabowo kan punya statement standing yang jelas. Kalau Mas Anies kan antitesanya Pak Jokowi. Ya. Kalau Pak Prabowo jelas. Kalau beliau diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi, memperbaiki yang masih kurang, menyempurnakan sehingga fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi akan lebih baik dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Sekarang kemudian ada yang mau ditanggapi Bang Arya Bima? Sedikit Caca. Ya, saya juga sepakat apa yang diomongkan Andre. Pak Jokowi sebagai presiden menempatkan pada posisi yang netral karena dia seorang pemimpin negara. Tadi yang disampaikan Andre, Pak Jokowi sebagai kader partai tentu mendukung Pak Ganjar Pranowo dan memenangkan serta yakin bahwa penerus di dalam konsepsi tentang kedaulatan pangan dengan programnya adalah Pak Ganjar Pranowo. Jadi yang disampaikan Pak Andre tadi, adikku itu, Pak Andre adalah Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kader partai. Pak Andre menyampaikan kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi tidak ada yang dipertentangkan. Baik. Ya, kembali ke tema malam hari ini, Kang Ujang, kira-kira kalau memang nanti kuat dugaan kita bahwa sosok cawapres dari sektor NU, akan seputar nama Khofifah atau juga Mahfud, atau jangan-jangan ada kuda hitam lain yang lebih kuat? Ya, kalau kita lihat tokoh NU ya yang muncul lah, ya ada Bu Khofifah, ada Pak Mahfud MD, jangan lupa ada Bu Yeni Wahid kalau bicara NU. Jadi sekitar ini. Ya, oleh karena itu ya Bu Yeni awal-awal disebut-sebut, sekarang jarang, tapi ya kalau pilihannya ada dua, berarti ada yang ketiga lah, kira-kira seperti itu. Jangan lupa, ini kan Gus Durian juga memegang suara basis massa di Jawa Timur juga. Oleh karena itu ya kalau pilihannya ada dua, ya tambah Bu Yeni Wahid, karena kuda hitam dalam konteks bisa menjadi cawapres. Kan sudah bertemu juga dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo ya, Bang Andre. Jadi potensi-potensi itu yang mungkin ya, apakah memang sekitar nama yang sudah muncul, ataukah di luar itu seperti Mbak Yeni Wahid. Kalau kita bicara ketokohan di NU begitu. Kalau sama-sama mereka mengambil sektor cawapres dari sektor NU, itu berarti mereka berebut sektor suara yang sama. Bisa-bisa mereka akan menang tipis atau juga kalah tipis, seperti apa? Ya, ada survei mengatakan begini, kalau NU itu mau menang gitu ya, maka tokohnya harus bersatu. Jadi harus satu. Kalau terpecah seperti ini? Kalau terpecah tadi kemungkinan menangnya terpecah, suaranya terbagi dan kemungkinan bisa tipis juga. Tergantung nanti survei ke depan seperti apa dari capres-cawapres ini. Kita tunggu aja. Jadi kalau kandidatnya banyak dari NU-nya, tentu tadi ya persaingannya semakin ketat lah seperti itu. Mungkin dari Bang Andre terakhir, kira-kira kapan nih umumkan sosok cawapres? Kelamaan kita nunggunya, Bang. Jadi gini, Cak. Insya Allah akan diumumkan sesaat ya sebelum daftar ke KPU. Tapi yang paling penting, Cak, mau Pak Prabowo, Mas Ganjar atau Mas Anies, pesannya Pak Prabowo itu satu. Yang penting kita rukun, kita harus bersatu. Nah, tugas saya, Mas Bimo, Ujang dan seluruhnya tetap harus mengimbau kepada masyarakat. Boleh kita beda pilihan, tapi persatuan, kebersamaan kita sebagai anak bangsa harus kita tetap jaga supaya pemilu 2024 pemilu yang riang dan gembira. Saya rasa Mas Bimo setuju itu. Kenapa harus janji-janjian tunggu-tungguan? Bang Arya Bima, kenapa harus janjian tunggu-tungguan? Apakah memang supaya gong dilihat masyarakat supaya heboh? Kita kan kompak adik kakak. Gitu, Bang Arya Bima boleh jawab. Saya kira tadi saya sepakat bahwa pemilu ini harus diberi nuansa yang teduh. Bagaimana kontestasi ini tidak permusuhan, tapi hanya sekedar lawan bermain, lawan bertanding. Kita kan nggak bisa sepak bola atau badminton atau main pingpong sendiri. Harus ada kawan bermain atau lawan bertanding. Tapi tidak bermusuhan, dan menurut saya ini kandidat-kandidat yang sudah lebih mengedepankan pada aspek kebangsaan dan aspek kepentingan negara di atas kepentingan ego dari masing-masing kandidat, saya kira itu. Baik, Bang Arya Bima terima kasih, Bang Andre terima kasih, Kang Ujang terima kasih. Sampai dengan saat ini pemirsa, kesimpulan dalam dialog kita ada beberapa nama yang sudah dikerucutkan dari beberapa masing partai pemirsa. Saat ini masih kencang 3 poros, tapi tidak tahu lah
Namanya juga politik dinamis ya pemirsa ya. Dan kemudian saat lagi saya akan serahkan mungkin kepada Ken Ana. Ken Ana, ada apa nanti saat lagi ya? Iya, tadi kalau 3 poros sudah pasti siap nanti bagaimana bertarung di Pilpres 2024. Usai jeda pemirsa, saya Ken Ana akan mengajak Anda untuk melihat kelas balik peristiwa dari meninggalnya Ajudan Kapolda Kalimantan Utara. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada fakta-fakta apa yang kemudian ditemukan dan betulkah dugaannya ini adalah karena kelalaian dari korban sendiri pada saat membersihkan senjata api? Usai jeda kami hadirkan untuk Anda.